Pernahkah Anda bertanya, mengapa dua orang bisa melihat satu kejadian yang sama, namun memberikan kesimpulan yang bertolak belakang? Fenomena ini bukan sekedar masalah perbedaan pendapat, melainkan hasil dari mekanisme rumit di dalam otak kita yang bekerja seperti filter atau lensa otomatis. Dalam psikologi kognitif, otak kita tidak bekerja seperti kamera yang merekam realitas secara mentah. Sebaliknya, otak menggunakan skema. Skema adalah folder-folder informasi atau kerangka mental yang membantu kita menyortir ribuan informasi setiap detiknya. Skema ini dibangun sejak kita lahir melalui pola asuh, budaya, dan peristiwa ekonomi, seperti bagaimana orang tua kita bereaksi terhadap kegagalan atau nilai-nilai yang dianggap benar di lingkungan kita, peristiwa emosional, luka masa lalu, atau keberhasilan besar yang membentuk cara kita memandang risiko. Secara biologis, otak adalah organ yang sangat hemat energi. Untuk memproses informasi dengan cepat, otak seringkali melakukan lompatan kesimpulan. Jika ada informasi yang hilang atau ambigu, otak akan mengisi kekosongan tersebut dengan asumsi yang paling cocok dengan memori terdahulu. Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow menyebut ini sebagai sistem satu, pemikiran cepat, otomatis, dan emosional. Mekanisme ini membuat kita merasa bahwa apa yang kita lihat adalah kebenaran objektif. Padahal sebenarnya ini adalah hasil konstruksi subjektif yang dipengaruhi oleh perasaan kita saat itu. Inilah poin yang paling krusial. Kesimpulan yang diambil seseorang seringkali lebih banyak bercerita tentang siapa dirinya daripada tentang kejadian itu sendiri. Misalnya, jika seseorang sering dikhianati di masa lalu, ia mungkin melihat bantuan tulus dari orang lain sebagai modus atau ancaman. Di sini, realitasnya adalah bantuan. Namun, lensa mentalnya mengubah menjadi ancaman. Kesimpulan tersebut adalah cerminan dari luka masa lalunya, bukan niat asli si pemberi bantuan. Memahami bahwa setiap orang membawa sejarah mental yang berbeda adalah kunci dari kecerdasan emosional. Ketika kita menyadari bahwa sudut pandang orang lain bukanlah sebuah serangan terhadap kebenaran kita, melainkan hasil dari perjalanan hidup mereka yang unik, maka kita berhenti bertanya, mengapa dia begitu bodoh atau aneh? Dan coba mulai bertanya, pengalaman apa yang membuatnya melihat hal ini seperti itu? Dialog tidak lagi menjadi ajang pembuktian siapa yang benar, melainkan upaya untuk saling memahami lensa masing-masing. Kita menjadi lebih rendah hati karena sadar bahwa persepsi kita pun bisa saja keliru atau terbatas.